Ibu saudara terkasih, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh bersekutu, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau puji-puji Dia, kita mau bersorak-sorai buat Dia. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara terkasih, kita goyangkan tangan kita gerakkan badan kita, nggak usah malu untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Saat ini ku datang lagi tangan kita, ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersama siapa? Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku segalanya. Haleluya, haleluya, sola hosana. Goyang, masih malu-malu, jangan malu-malu. Kita goyang, kita bersuka, kita memuji Tuhan. Karena bagi Tuhan, kita puji Tuhan, tidak usah malu. Kita harus bergembira. Apapun yang kita alami, persoalan kita khawatir, semua orang pasti khawatir. Tapi kita serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Kita percaya pasti ada jalan keluarnya. Hari ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersama siapa? Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya.
malam. Malam. Mari kita lambaikan dulu kiri dan kanan. Kita percaya di dalam masker kita pasti ada senyuman Yesus. Amin. Kita bahagia karena malam hari ini Yesus mengundang kita hadir di tempat ini. Amin. Mari silahkan duduk. Mari kita mau berdoa untuk doa pembuka pada malam hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir di tempat ini untuk memberkati kami pribadi lepas pribadi, dan juga Bapa, Kau berkati para petugas pada malam hari ini, WL maupun singer, dan juga sound system kami. Kiranya Bapa, Engkau menurunkan malaikat-malaikat-Mu untuk kami bersama-sama bisa memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Agar segala pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini bisa masuk ke dalam tata hadirat-Mu dan menjadi dupa yang harum. Dan juga Bapak khususnya, Engkau urapi Ibu Madi Widodo yang hadir pada malam hari ini, biar Kau urapi agar kami boleh menerima firman-firman yang akan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami boleh berdoa, memuji dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku terkasih, walaupun di dalam kehidupan kita pada saat ini kita mengalami berbagai macam masalah, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan dan campur tangan dan memberi yang terbaik bagi kita. Pada malam hari ini kita mau menaikkan satu pujian. Kita tidak usah khawatir karena Tuhan Allah selalu mendampingi kita. Mari kita naikkan satu pujian. tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Benar, kita jangan usah khawatir. Di dalam kehidupan yang berbagai macam masalah, kita mempunyai Yesus yang selalu siap untuk menolong kita. Mari saudara, kita naikkan satu pujiannya kembali.
Engkau selalu memperhatikan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala rahmat dan berkat yang diberikan bagi kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Langkah demi langkah Engkau menuntun hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan yang hadir pada malam hari ini, kami persilahkan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau selalu menyertai hidup kami dengan kasih setia-Mu. Walaupun kami seringkali melanggar perintah-Mu, seringkali kami tidak menurut kepadamu, namun kasih setia-Mu selalu menyertai kami dengan sabar, dengan penuh kelembutan. Engkau selalu membimbing kami agar kami semakin hari semakin mengenal Engkau lagi, lebih dalam lagi, dan semakin mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas suka maupun duka yang kami alami. Kami percaya Engkau selalu ada dalam kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Terima kasih ya Bapak. Bapak. Terima kasih ya Bapak. Itulah ungkapan-ungkapan yang kami ungkapkan kehadirat-Mu. Engkau tahu ke dalam hati kami, masih banyak dari kami. Engkau akan memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita mau sukacita ada di dalam hati kita, apapun persoalan kita, tapi kita percaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Kita mau sukacita bergelora di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita. Dan juga kita tahu kasih Yesus begitu indah, indah sekali dan senantiasa menyertai kita. Bergelora dalam hati ini, sukacita bergelora dalam
kekuatan kita dan kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Wah, bersorak-sorak buat Tuhan kita. Ada sukacita? Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita siapkan hati kita. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan hadir pada malam hari ini. Urapi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Bapak Ibu silakan berdiri. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mama ya la la ma ya si. Ya la la ya ma ya la la ma ya la la ma ya la la ma ya. Ya la ma ya la la ma ya la la ma ya la la ma ya si. La mau ya la la mau ya la la ya la mau ya la na ma ya la na mau ya la na ma ya si ya la la mau ya la na ma ma ya la na ya la 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 mau ya la na ma ya la na ma ya si ya la mau ya la mau ya la la ma ya la la ma ya si. Ya la la ya la 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 ma ya si ma 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 ya la la ma ya la la ma ya la la ya la la si Dengan damai sejahtera Janganlah khawatir akan hal apapun juga. Datanglah kepadaku, berserulah, maka aku akan memberikan yang terbaik kepadamu. Pandanglah wajahku, anakku. Akulah Tuhan Allahmu yang akan menuntunmu ke padang rumput yang hijau dengan air yang tenang, dan akan kulimpahkan madu dan susu di lumbung-lumbungmu. Tetaplah tenang, carilah wajahku. Aku akan menyatakan kemuliaanku kepadamu. Firmanku ya dan amin.
firman-Ku tak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa atas lawatan-Mu bagi kami anak-anak-Mu pada malam hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan anak-Mu Ibu Madi Widodo. Biarlah Engkau berkati urapi dia Bapa, sehingga apa yang diwartakan pada malam hari ini itu berasal daripada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bukakan hati kami juga anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, agar kami boleh terarah hati, pikiran, dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Makasih ya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, selamat malam. Saya copot masker saya supaya kelihatan jelas gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat, beberapa tahun sebelum pandemi saya pernah datang ke Persetono ini. Beberapa tahun sebelum pandemi, jadi udah lama banget gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mari disiapkan untuk firman-Nya Matius 6 25 sampai 34, cukup panjang, hal kekhawatiran. Matius 6, 25, 34. Ada ya di layar? Nggak ada. Kalau nggak ada ya disiapkan, kalau ada ya boleh lah. Matius 6, 25 sampai dengan 34, temanya perikopnya hal kekhawatiran. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, tolong ayat yang genapnya. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan,
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa di tempat ini yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Angkat tangan. Nggak ada ya, termasuk aku. Aku juga ngalami khawatir. Jadi maksudnya gimana sih? Khawatir yang gimana? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan hari ini gitu ya, dari kemarin hujan terus gitu ya, terus Jakarta mulai banjir gitu kan, terus saya mau ke tempat sini dari rumah saya di Kebun Jeruk, terus saya mikir gini, waduh macet, aku kan khawatir, boleh nggak? Ya oke lah. Kenapa? Karena itu ya udah lewat hari ini, ya udah lewat gitu kan, benar? Nah khawatir ya nggak boleh itu gini loh. Aku besok gimana ya makanku, gimana ya hidupku, gimana ya masa depanku, gimana ya keluargaku, itu yang Tuhan bilang tidak boleh. Kalau cuman mikir waduh nanti macet, wah nanti banjir, itu kan cuma 1 hari. Tapi enggak setahun, enggak 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kan enggak. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita begini. Suatu ketika di paroki saya, pokoknya setiap lingkungan, setiap wilayah kebagian tugas jagain monstran. Ini kejadian sebelum pandemi gitu ya. Tibalah di lingkungan kami, saya hari itu nggak ada pelayanan, nggak ada kegiatan apa-apa, ya udah saya ikut sama mami saya sama ibu-ibu lingkungan yang lain, ikut doa di depan monstran di ruang adorasi. Ya udah, saya pikir karena saya selesai itu saya mau ke toko buku di bawah gitu kan. Mereka ibu-ibu yang lain masih tetap berdoa. Saya cuma setengah jam terus saya turun ke bawah, mau ke toko buku. Saya turun ke bawah ternyata saya lupa itu hari Senin, toko bukunya tutup. Waduh, mau balik lagi ke atas kan nggak enak, mengganggu yang sedang berdoa adorasi gitu kan. Ya sudah, saya tunggu di parkiran. Saya nggak tahu bagaimana desain paroki saya. Pokoknya tiba-tiba ketika saya lagi diam-diam gitu nungguin orang-orang yang lagi doa di atas, tiba-tiba ada segerombolan burung gereja gitu ya, dia lewat sambil berkicau. Dan kicauan itu menggema di seluruh ruangan tempat parkiran. Wah bagus banget kayak konser. Gitu ya. Lalu tiba-tiba Roh Kudus tanya sama saya begini. Kalau anak sekolah minggu gimana nyanyinya? Oh gue tahu tuh. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ini masih berkicau terus gitu ya. Wah pokoknya kayak konser lah, bagus banget gitu ya. Lalu tiba-tiba suara itu terus tanya, kalau orang persekutuan doa nyanyinya gimana? Ada yang tahu nggak? Orang-orang PD nyanyinya gimana nyanyinya? Hah? Loh, orang persekutuan doa yang suka berdoa nyanyi-nyanyi itu nyanyi gimana? Bukan, nyanyi gini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Saya mau nanya, yang khawatir itu anak sekolah minggu, anak bina iman, apa orang persekutuan doa? Yang baca Alkitab tiap hari katanya. Ayo, yang rajin ke persekutuan doa. Ayo aku mau tanya, siapa? Siapa yang khawatir? Anak sekolah minggu, anak bina iman, apa orang-orang PD? Itu tahu. Bapak Ibu, jadi gini. Orang bilang gini, Met, khawatir jadi gimana sih? Nah, saya menemukan khawatir itu ternyata dari bahasa Yunani. Saya enggak bisa mengucapkan bahasa Yunaninya, cuman tulisannya gini. Tulisannya itu nerimnau. Ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah? Romo. Ketika saya baca tulisan, saya nggak bisa ngomong Yunani gitu ya. Pokoknya tulisannya itu nerimnau.
dan saya tertawa karena saya orang Surabaya gitu ya. Lalu saya ketawa gini, kenapa? Itu kalau bahasa Jawa nerimo, nerimnau, bacanya gitu. Bacanya nggak tahu, pokoknya tulisannya gitu kan. Ketika saya baca, saya tertawa terbawa-bawa, saya bilang iya ya, mana ada orang nerimo terus khawatir, nggak ada. Kalau namanya sudah nerimo ya sudah, apapun yang terjadi ya sudah, ya kan. Jadi sebetulnya nerimnau itu artinya itu seseorang yang ditarik pada dua kutub yang berlawanan. Jadi bayangkan orang itu adalah saya, tapi hidup saya itu ditarik ke sana, satunya ditarik ke sini. Atau orang itu adalah orang yang hidup di dua masa sekarang dan masa yang akan datang. Maksudnya begini, hidupnya orang itu hidup di masa sekarang, aku hidup di masa sekarang, tapi pikiran-pikiranku ditarik kepada masa yang akan datang. Nah, kan nggak enak. Kalau aku hidupku ditarik ke sana, tertarik ke sana, lama-lama ini rontok semua loh badan. Bener nggak? Atau yang pernah ikut perlombaan tarik tambang? Ada? Enak nggak ditarik sama musuhnya? Yang lawan sebelah sana? Gak enak kan? Sakit semua badannya habis gitu. Ya kalau rajin olahraga mungkin nggak sakit gitu ya, tapi yang nggak rajin olahraga, waduh sakit semua badannya. Itu tarik antan. Nah, nerimno itu artinya seperti itu. Jadi hidup itu ditarik kepada pemikiran-pemikiran di masa yang akan datang. Nah, dengan katanya begini loh, Bapak Ibu, ternyata pikiran-pikiran manusia itu adalah sesuatu yang liar. Makanya Paulus bilang, aku menawan pikiran-pikiranku kepada Kristus, 2 Korintus 10 ayat 5b. Kenapa? Karena Paulus tahu pikiran itu sangat-sangat liar, gak bisa dikontrol. Nah, Bapak Ibu, ketika saya masih mahasiswa, jadi udah puluhan tahun yang lalu, zaman dulu tuh TV gosip gak banyak gitu, gak ada kayaknya. Cuman ada satu tabloid gosip, zaman saya kuliah dulu. Jadi setiap kali, seminggu cuman terbit 1 kali. Setiap kali hari Rabu saya tahu, mami saya kalau saya mau pulang kuliah, hari itu selalu dia bilang pesan gini, nih nanti pulang beliin mami tabloid itu ya. Oh iya, jadi saya tahu tabloid gosip gitu ya. Sekarang nggak usah, orang dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gosip semua channel ada gosipnya. Dulu nggak ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu tabloid ini mengadakan angket. Angketnya begini, 10 orang terkenal di dunia. Nah, udah minggu depan keluar jawaban angketnya. Nomor 1 Tuhan Yesus Kristus. Problemnya adalah nomor 2. Habis gitu pemretnya itu ditangkap dan dipenjara 10 tahun. Bapak Ibu tahu siapa pemimpin redaksinya yang bikin angket ini? Arswendo. Kalau baca kisahnya 10 tahun dia di penjara. Lalu suatu ketika ada satu wartawan yang mewawancari Pak Arswendo itu, ditanya, Pak, Bapak di dalam penjara tapi kok Bapak tetap masih bisa menghasilkan karya-karya. Salah satu karyanya paling terkenal apa? Keluarga Cemara. Itu kan buatan dia. Nah, Pak Arswendo cuma bilang gini, ya yang di penjara cuma tubuh fisik saya tapi tidak iman dan pikiran saya. Jadi orang ini di penjara tapi dia tetap bisa berkarya. Dengan kata lain, Arswendo tahu bahwa pikiran itu sangat liar. Makanya Paulus bilang, aku mesti ngontrol pikiranku di bawah Yesus. Aku menawan, aku memenjarakan pikiran-pikiranku di bawah Kristus. Jadi gini, kalau namanya masalah, problem, itu adalah keadaan buruk yang sedang terjadi saat ini dan kita alami. Itu problem atau masalah. Tapi kalau kalau khawatir, itu adalah masalah yang bisa terjadi atau tidak terjadi di masa yang akan datang. Kalau problem itu sekarang kurang beras, bensinnya habis, sekarang, mobilnya mogok, sekarang. Tapi kalau khawatir itu adalah masalah keadaan buruk yang akan bisa terjadi atau tidak terjadi di masa yang akan datang. Matt, kalau gitu bisa terjadi enggak? Bisa banget.
Loh kok bisa? Ayub 3:25 bilang apa? Apa yang kutakutkan? Baca deh. Ada Romo soalnya. Nanti dikira saya ngoceh terus. Bapak Ibu, ini ada? Enggak ada ya? Ayub 3:25. Ya, saya minta tolong bantuan deh. Ayub 3:25. Bilang apa itu ayat firman Tuhan? Ada? Ayub 3:25. Keluar. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi Bapak Ibu, bisa nggak terjadi khawatir itu? Bisa banget. Ayub bilang justru apa yang aku takutkan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku khawatirkan terjadi beneran. Makanya firman Tuhan bilang Filipi 4 ayat 8-9, pikirkanlah yang baik-baik, lihat yang indah-indah, dengar yang bagus-bagus. Benar kata orang kuno dulu, kalau ada orang seorang wanita hamil, kan suruh lihat sing ganteng-ganteng, suruh lihat sing cantik-cantik, supaya anak yang ganteng sama cantik, bener kan? Gak bilang kan, ayo kalau hamil lihat Gundurwo, gak ada. Pasti koleksinya itu bintang-bintang film, sing ganteng-ganteng, sing cantik-cantik, bener kan? Supaya anaknya cantik sama ganteng. Emang bisa bapaknya beda sama artis. Bapak Ibu, intinya adalah pikirkan yang indah, dengarkan yang baik, lihat yang bagus. Supaya apa? Supaya tidak terjadi. Nah sekarang gini, saya bisa bilang begini, kekhawatiran itu seperti seseorang yang sedang memindahkan beban dari pundaknya Tuhan yang hebat, perkasa, luar biasa, dahsyat ke pundaknya orang itu. Itu adalah khawatir. Tahu nggak maksudnya? Jadi orang yang khawatir adalah orang itu sedang memindahkan beban dari pundaknya Tuhan yang hebat, dahsyat, perkasa, luar biasa, maha semua ke pundaknya dia. Bodoh nggak? Enggak ya? Bodoh loh. Bodoh banget. Tapi itu yang dilakukan tanpa sadar. Nah sekarang gini, akibatnya apa? Kalau orang itu khawatir, itu kan pertanyaannya. Orang itu akan kehilangan damai sejahtera, sukacitanya hilang, muncul penyakit, terus apa lagi ya? Damai sejahtera hilang, sukacita hilang, nyedot energi, bisa menimbulkan penyakit loh. Maksud sih? Bapak Ibu, firman Tuhan Amsal 17 ayat 22 kalau saya nggak salah mengatakan gini, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi apa? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Bapak Ibu, saya pernah ngalami, ini kejadian beberapa tahun yang lalu, saya ngalami khawatir. Gini loh, kalau khawatir yang tadi macet sama hujan banjir, itu kan khawatir yang jelas, benar nggak? Tapi khawatir yang ini tuh khawatir yang nggak jelas, yang apa ya, nggak jelas gitu loh, abu-abu. Tapi kita khawatir banget, bukan masalah banjir sama macet, bukan. Saya pernah ngalami beberapa tahun yang lalu, saya mengalami kekhawatiran, saya nggak sadar loh, sampai suatu ketika setelah lewat semua, saya ngalami apa ya, 3 bulan kalau nggak salah, khawatir banget. Apa yang dikhawatirkan, nggak tahu, nggak jelas, tapi khawatir aja. Sampai suatu hari, tiba-tiba Tuhan suruh saya ngaca, suruh ngadep kaca. Padahal setiap hari saya juga ngaca kalau sisiran. Saya ngaca, ya udah saya ngaca. Dan tiba-tiba soal itu cuma bilang gini, kamu bungkuk loh. Iya. Bapak Ibu, lalu beberapa minggu kemudian salah satu tim PD kami bilang, Ci, aku perhatiin kamu kok bungkuk ya sekarang. Nah Bapak Ibu, ternyata kekhawatiran itu bikin sakit loh. Bikin saya bungkuk pada saat itu. Saya nggak ngeh. Waktu disuruh ngaca, suruh lihat badan, padahal setiap hari juga ngaca. Terus saya mikir, iya ya kok bungkuk ya. Ternyata
semangat yang patah itu, yang khawatir itu bikin tulang-tulang saya melengkung. Waduh, gawat. Bapak Ibu, sekarang gini, orang bilang gini, Matt, gimana caranya seseorang itu masuk ke dalam satu fase kekhawatiran? Saya nggak pernah tahu sampai Tuhan ajarkan saya ketika saya terbebas dari kekhawatiran 3 bulan yang nggak jelas. Jadi gini, contoh ya, cara si jahat ngerjain anak-anak Tuhan supaya dibikin khawatir ya nggak jelas, bukan yang macet sama banjir tadi, bukan. Jadi gini, contoh ya, misalkan saya punya 1 gentong air, ya katakanlah 1 gentong itu isinya 1 galon lah, susu putih gitu ya. Ini trik atau caranya si jahat ngerjain kita. Saya punya 1 galon, 1 gentong susu putih. Nah, caranya gini, suatu hari si jahat datang, dia bawa pewarna gitu ya. Terserah warna apa, merah lah, dia bawa merah. Dia lihat gentong, wih putih, wah anak Tuhan, diberkati segala macam gitu ya. Percaya, beriman segala macam gitu ya. Dia bawa 1 pewarna, warna merah. Lalu dia lihat gentong yang putih susu itu, yang isinya susu putih. Dia teteskan 1 tetes warna merah. Terus pulang, nggak ngomong apa-apa, pulang. Aku mau tanya, apa warna gentong susuku? 1 gentong kira-kira 19 liter, satu galon gitu ya. Apa warnanya? Putih dengan sedikit semburat merah. Putih nggak? Putih dengan sedikit semburat merah. Udah, iblisnya kemana? Pulang. Besok balik lagi. Dia bawa lagi warna yang lain, biru. Dia tetesin, tes, pulang. Dia pulang. Bapak Ibu, kalau warna itu ada 12, lalu gradasi jadi 24, gradasi lagi jadi 36, gradasi lagi jadi 48 setahu saya. Iya ya benar ya. Warna itu kalau nggak salah sampai 48. Nggak tahu ada yang lebih panjang lagi. Setahu saya dulu sampai 48. Nah, Bapak Ibu, saya ngalami 3 bulan kekhawatiran yang nggak jelas. Jadi setiap hari si jahat datang, cuma netesin terus pulang. Warnanya macam-macam. Bayangin. Dia puter tuh, udah 48 gitu ya. Wah ini anak Tuhan satu ini masih kuat aja gitu ya. Wah, diputerin lagi. Setiap hari cuma netes 1 tetes, tes, pulang. Nggak ngomong apa-apa, pulang. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat acara TV Mancing Mania? Atau acara mancing lah di YouTube kayak apa di TV kayak, pernah lihat? Nah, cara orang mancing itu gini. Ini cara si jahat mancing gitu ya. Kalau saya mancing ke laut gitu ya, saya dengan umpan segala macam, ketika pancing saya masukkan, kan di bawah tuh banyak ikan-ikan yang lapar gitu kan. Pada saat umpan saya termakan, itu pasti ada apa ya? Ada gerakan tertentu, dan si pemancing pasti tahu, wah umpan gue dimakan nih. Apa yang pemancing lakukan? Disentak, ya, cetek gitu. Nah itu nyantol tuh. Nah kan, Bapak Ibu, saya mau tanya, ketika umpan dimasukkan ke entah empang apa laut gitu ya, ikan-ikan ini tahu nggak bahwa itu adalah pancingan untuk mencelakai dia, untuk membunuh dia? Nggak tahu. Semua ikan tahu, makan. Wah enak. Dengan kata yang tahu bahwa kena itu siapa? Pemancing, benar kan? Karena dari pancingannya atau senarnya dia berasa. Nah sama. Jadi setiap hari itu si jahat cuman netesin terus pulang. Netesin pulang. Sampai suatu ketika, setelah 3 bulan berarti berapa ya? 48 kali 2, 96 hari lah kira-kira gitu ya. Nah, siapa yang tahu? Pemancing. Ikannya tahu nggak bahwa dia sedang mau dicelakai dengan umpan pancingan? Nggak tahu. Nah, sampai suatu ketika begitu kena umpannya, bahwa saya kekhawatirannya amat sangat dalam. Sama seperti ikan tadi, masuk kan, tinggal ditarik, nyangkut. Nah, apa yang iblis lakukan? Apa yang si jahat lakukan ketika dia tahu bahwa pancingannya kena sama anak Tuhan? Apa? Iblis gak pakai pancing, dia pakai centong. Nah iya kan, dia kan gak mancing. Iblis bawa centong, dia tahu, wah udah gak perlu tetes-tetesan lagi, udah 96 kali ditetesin. Nih Medi kena nih sekarang. Dia bawa centong, apa yang dilakukan? Dia masukkan ke
gentong susu saya tadi, terus dia mulai aduk. Nah, ibu-ibu kalau yang masak tuh, kalau udah kasih bumbu apa didiamin aja, saya mateng, enggak kan? Pasti ada satu gerakan yang, kenapa ya, kok kita ngaduk, itu kan aneh. Kan enggak ada kan semua masukin garam, lada, terus kita diamin aja, tunggu mendidih. Enggak mungkin kan? Pasti ibu-ibu tuh pada usil pegang centong, semua cari centong, ya kan? Diaduk sama, susu putihnya diaduk. Wah, saya mau tanya, sekarang gentong saya warnanya apa? Ini 96 hari loh, tetesnya ada 96 tetes dengan 48 warna yang sudah dikalikan 2 kali. Warnanya apa? Hah? Nanti besok di rumah dicoba ya. Bapak Ibu, bukan pelangi, itu hitam. Ayah. Ya kan, hitam kan. Loh, terus diciduk gitu, terus orang bilang gini, Met, ini minum susu stroberi apa susu coklat? Mau nggak aku? Nggak mau. Orang bilang susu coklat, susu melon, susu stroberi, bilang warnanya hitam gini, ini mah adanya kopi sianida. Mah, Bapak Ibu, tangkap ya. Ini caranya si jahat ngerjain anak-anak Tuhan. Jadi dia nggak langsung netizen satu langsung diudak-udak, nggak mungkin. Dia tunggu momen di mana benar-benar umpan itu kena. Nah, kita nggak sadar. Nggak ada kan orang khawatir hari ini terus stres terus depresi hari ini, nggak ada kan? Coba cek orang-orang yang stres depresi itu makan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada proses yang panjang. Nggak stres hari ini, nggak khawatir hari ini, stres hari ini, depresi hari ini, gila hari ini, nggak mungkin. Itu butuh waktu, Bapak Ibu. Nah, sekarang gini, pertanyaan saya begini, kenapa sih orang itu kok bisa khawatir? Kenapa seseorang bisa khawatir? Tadi kan triknya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa orang itu bisa khawatir? Kenapa seseorang itu bisa khawatir? Ini pertanyaan. Kenapa? Gini. Contoh lagi ya. Misalkan gini, ada orang punya masalah keuangan 10 miliar. Stres nggak? Khawatir nggak? Khawatir. Bisa makan? Bisa tidur? Kan mulai mikir kan? Waduh, gimana nih jatuh tempo? Apa yang mau dijual? Motor, mobil, rumah. Waduh, masih kurang. Mau mulai kan ngedata keluarga. Ya kan? Aduh, siapa yang bisa dipinjemin nih? Adik gue kek, koko gue kek, orang tua kek, om, tante, atau siapa gitu, sepupu. Mau didata kan? Bisa tidur? Bisa makan? Nggak bisa. Khawatir banget. Nah, sekarang gini. Orang yang kedua ini punya masalah keuangan juga, tapi 1000 triliun. Mikir. 1000 triliun dan sebentar lagi jatuh tempo. Saya mau tanya, orang ini bisa tidur nggak? Bisa. Bisa makan? Makan aja. Loh kok aneh? Kok aneh? Tunggu. Yang ini yang satu 10 miliar. Kan mulai kan pusing, gak bisa tidur, gak bisa makan, mulai ngedata daftar keluarga yang bisa dihutangi, teman-teman yang bisa dipinjemin. Yang ini 1000 triliun, tidur enak, makan enak. Kok bisa ya? Mikir dulu, jangan buru-buru. Kok bisa ya? Bapak Ibu gini loh, yang punya 1000 triliun, dia cuma bilang gini, ya ini siapa yang bisa gue pinjemin? Semua harta dijual gak cukup. Mau pinjem 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah. Terus teman-teman ke samping kiri, saudara ke samping kanan, gak cukup. Lawang bangun IKN cuma 600 T, ini 1000 T. Ya kan? Aduh, 1000 T itu nolnya berapa tuh Tuhan? Wis tidur aja. Wis makan aja, wis aku berserah, gak tahu, gak bisa mikir. Kalau yang 10 ayat bisa mikir gak? Bisa.
Bisa ngedata hartanya nggak? Bisa. Bahkan harta saudaranya dia tahu. Tapi kalau udah 1000 T bisa? Nggak bisa. Dengan kata lain, nih kesimpulannya, seseorang kalau masih khawatir, saya mau ngomong apa? Berarti problemnya kurang berat, bener nggak? Loh, tunggu. Kita clearkan dulu. Yang 10M stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, mulai pinjam kiri pinjam kanan, jual macam-macam. Yang 1000 T tidur enak, makan enak, sudah nggak usah mikir, berdoa terserah. Aku berserah. Dengan kata lain, orang yang khawatir itu orang itu problemnya kurang berat. Saya tunggu, mikir dulu. Benar nggak? Benar apa salah ya? Kalau masih kepikiran, stres, nggak makan, nggak tidur, kurang berat kan? Karena masih bisa dipikir kan, benar kan? Berarti orang itu lagi mindahin beban dari pundaknya Tuhan ke pundaknya dia. Kata Tuhan gini, syukurin. Bapak Ibu tanggap nggak? Ayah, ini orang-orang. Jadi dengan kata lain, kalau masih khawatir, itu orang itu problemnya kurang berat. Mau tak doakan supaya punya problem berat, supaya nggak khawatir. Lo kan bener, ya kan? Supaya nggak khawatir. Saya doakan nanti. Bener kan? Loh, Bapak Ibu bener ya? Sekarang gini, orang bilang, wah Medi ini datang kasih problem. Sekarang saya kasih solusi. Bagaimana caranya supaya kita nggak khawatir? Cuman satu ayatnya, Filipi 4 ayat 8, Filipi 4 ayat 6. Nyatakan semuanya pada Tuhan dengan Filipi 4 ayat 6. Kita baca aja deh. Ya, bisa tolong Pak? Filipi 4 ayat 6. Dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu, cara supaya nggak khawatir daripada doain supaya problem tambah gede, kan mending gini. Jadi gimana supaya nggak khawatir? Nyatakan semuanya kepada Tuhan. Doakan dengan ucapan syukur, dengan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ungkapkan semua sama Tuhan. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, suatu ketika ponakan saya yang ketiga, waktu dia masih SD gitu ya, main zaman dulu tuh lagi musim apa ya, slime. Kalau yang punya anak punya cucu gitu main slime, saya sih geli gitu ya, karena lengket-lengket. Geli banget gitu ya, tapi anak ini seneng banget sama yang namanya slime gitu. Wah, kalau dia udah main slime bisa berjam-jam tuh kerjain kayak gituan. Saya sih geli. Suatu ketika dia main ke rumah gitu ya, dia datang, terus saya tanya, saya deketin dia lagi bikin slime, dia bilang ngapain lagi bikin slime? Terus dia bilang gini, tante, beliin aku dong campuran buat bikin slime. Saya bilang apa sayang? Sabun merek ini aromanya harus ini. Lalu saya bilang gini, emang gak bisa sabun yang lain atau aroma yang lain? Dia bilang gak bisa, kurang bagus hasilnya. Oh iya. Lalu saya ajak dia ke supermarket dekat rumah, sabunnya mahal ya. Di kan kalau saya sabun saya buat mandi gitu ya, sebotol itu ya sebulan. Lah ini dibuat main 2 jam, habis gitu penyet-penyet gitu dibuang sampah. Lah kok mahal? Saya bilang gini, sayang ntar ya tunggu diskon. Ya udah nggak apa-apa anak kecil itu, ya kan? Ya udah dia pulang ke rumahnya. Tapi saya kepikiran loh, 2 hari saya kepikiran sambil berdoa moga-moga itu sabun merek itu, aroma itu cepetan diskon. Bapak Ibu 3 hari kemudian ada tuh dapat brosur sabun merek itu, aroma itu diskon. Wah langsung saya ke supermarket, saya beli, ya kan? Saya beli, lalu saya bawa ke rumahnya dia. Saya bilang gini, sayang, ini sabunnya udah ada nih. Terus dia bilang,
Ya, tapi aku sekarang udah ganti yang lain. Hah? Aku 2 hari nggak tidur kepikiran sambil doa-doa supaya itu diskon. Begitu dapat, selera udah beda. Bapak Ibu, yang saya mau ceritakan begini. Bukan masalah sabun itu gitu ya. Yang ini loh. Maksudnya begini. Ketika ponakan saya si Claire itu bilang menyampaikan sesuatu kebutuhannya, keinginannya untuk punya sabun cair merek itu dengan aroma itu, dia itu sedang memindahkan beban dari pundaknya dia ke pundak saya. Tahu gak maksudnya? Siapa yang stres? Siapa yang khawatir? Saya. 3 hari saya mikirin. 3 hari saya berdoa, berharap supaya ada diskonan. Dia mikir, enggak. Dia santai-santai aja. Ini loh. Jadi Tuhan bilang, pindahkan semua bebanmu itu ke pundakku. Berapa banyak orang malah ngambil beban dari pundaknya Tuhan, nempelin ke pundaknya dia. Ya gak kuat. Bapak Ibu, Tuhan bilang nyatakan semuanya, permohonanmu, keinginanmu dengan doa dan ucapan syukur. Ini loh, supaya tidak khawatir. Kalau masih khawatir, dengan kata lain, mungkin persoalanmu kurang berat. Jangan sampai ditambahin sama Tuhan. Mending kita mindahin aja daripada ditambahin. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini, malam hari ini kami diingatkan kembali untuk tidak khawatir sebab segala sesuatu di dalam hidup kami semuanya sudah Tuhan rencanakan, semuanya sudah Tuhan atur secara baik, secara sempurna. Jadi tidak ada alasan buat kami untuk khawatir. Bapak, kami juga berdoa kalau masih ada kekhawatiran dalam diri kami, ajari kami untuk bisa mempercayakan semua masalah, semua pergumulan, semua persoalan ke dalam tangan perlindungan dan penjagaan-Mu ya Bapa. Ajari kami seperti Claire kecil yang berani memindahkan beban dari pundaknya ke pundak orang yang lebih kuat, lebih perkasa, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih maha segalanya. Ajari kami seperti anak kecil Tuhan. Sebab yang punya kerajaan surga adalah anak kecil yang hatinya polos, tulus, dan percaya kepada Bapa di surga apa adanya. Bapak, aku juga berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Kiranya berkat kemurahan, perlindungan, penjagaan selalu menyertai setiap umat yang hadir di tempat ini. Jadikan kami terang, jadikan kami garam sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Madi Widodo yang telah membawakan firman-Nya tentang khawatir, di mana kita selalu diajak untuk selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti akan buka jalan, Tuhan pasti akan menepi janji-janjinya seperti fajar yang selalu tepat waktu, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih Tuhan selalu menyertai kita, kasih setianya selalu mengiringi kita. Mari kita angkat satu lagu, Janjimu Seperti Fajar.
pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau angkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau bawakan melalui Ibu Madi Widodo tentang hal kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak akan membawa apapun kepada kita. Hanya dengan bersandar kepada-Mu dan berharap kepada-Mu saja Tuhan, maka Engkau akan membuka jalan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu dan memberikan kami yang terindah pada waktunya. Engkau yang tentukan. Kiranya Tuhan Engkau berkati Ibu Madi Widodo, biar Kau pakai dia lebih luas, lebih dalam lagi, agar melalui dia Kau nyatakan seluruh kehendak dan rencana-Mu, dan semakin nama-Mu semakin dimuliakan. Juga Tuhan kami mohon bagi paroki kami, kiranya Engkau berkati pastor-pastor kami, Pastor Fernando, Pastor Yeris, Pastor Purnomo, serta para suster, juga para umat-Mu dan pelayan-pelayan-Mu di paroki kami. Kiranya mereka semuanya selalu berada di dalam tangan pemeliharaan-Mu, bimbingan-Mu, agar semakin hari semakin mengerti lagi apa yang menjadi kehendak rencana-Mu, dan boleh semakin hari semakin berbuah melimpah dan menjadi pelaku firman-Mu, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdoa, kami persilahkan untuk menyatakannya. Dan Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang sudah mendahului kami, khusus untuk Laurencia Janet Wijaya, Ibu Johanna Cendra, Bapak Pui Sehien, Bapak Benediktus Tan Ginhua, Ibu Benedikta Tan Ginhua, Bapak Benediktus Budi Rukun, serta Ibu Maria Caan Tofung,
Kiranya berikanlah mereka kedamaian abadi, kebangkitan badan, kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka yang merasa khawatir, ketakutan, mereka yang sedang mengalami kesusahan, kebimbangan, dan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka dan memberikan rasa aman, damai dan sejahtera. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Matthew yang 20 Juli mendatang akan operasi pencabutan gigi bungsu. Kiranya Bapak turut campur tangan agar operasi Matthew boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan lebih cepat dipulihkan serta disembuhkan seperti sedia kala. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa Kabulkanlah kami doa ya kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk kerahiman ilahi di Paroki Tuasebio yang akan perdana hybrid hari Jumat minggu depan tanggal 9 Juni yang akan datang. Kiranya berikan kelancaran dan juga umat yang rindu untuk bersama-sama belajar mengenai kerahiman ilahi, bersama-sama berdoa koronka, bisa datang dan hadir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan untuk memilih setiap pemimpin-pemimpin negara agar dapat memberikan damai dan sejahtera bagi rakyatnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, itulah doa-doa permohonan kami dan masih banyak lagi doa-doa lainnya yang belum diungkapkan Tuhan. Biar kiranya Engkau tahu apa yang ada di dalam hati terdalam kami. Apa yang ada di dalam hati kami yang terdalam, kiranya Engkau selalu memberikan jawaban yang terbaik dari seluruh doa-doa permohonan kami dan permasalahan hidup kami. Tuhan, sebentar lagi acara ini akan selesai. Kami mohon berkatilah kami senantiasa, tibahkan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun juga, dan berkati kami sehingga esok pagi kami boleh beraktivitas lagi seperti sedia kala dengan selalu berada di dalam tangan pemeliharaanmu, bimbinganmu, dan berkat-Mu yang melimpah-limpah bagi kami. Itulah doa-doa kami. Semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pengumuman Senin depan kami dari PDKK Tuasebio akan mengadakan acara doa hening dengan lagu-lagu doa adorasi dari Lembah Karmel
oleh para frater dan suster. Jadi kami undang Bapak Ibu sekalian untuk hadir bersama-sama. Mari kita sama-sama merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan penuh atas acara ini, karena biasa acara ini selalu dibawa dalam retret. Terima kasih. Ada yang masih khawatir? Allah sanggup mengubah yang sakit menjadi sembuh. Amin. Allah sanggup mengubah yang lemah menjadi kuat. Amin. Amin. Allah sanggup mengubah yang miskin menjadi kaya. Amin. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri pertemuan malam hari ini. Kita nyanyikan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup melakukan perkara yang biasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Romo Pur. Bapak Ibu. Terima kasih Romo Pur. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa 19 Juni mendatang.